Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini Engkau beri bagi kami untuk boleh lagi belajar dari firman-Mu yang suci. Karena itu tolonglah lagi kami ini sekali lagi Tuhan untuk mendapatkan pengertian-pengertian yang benar, tapi juga kemudian untuk menghidupi pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu itu dalam setiap waktu kehidupan kami selanjutnya. Ampunilah dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian Alkitab Perjanjian Baru dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai ayat 22. Ditulis begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya Rasul Paulus membicarakan ajaran-ajaran yang sangat berat, ajaran-ajaran yang sangat memeras otak bagi kita, yang membutuhkan kerja keras yang lebih untuk mengerti penjelasan-penjelasan dari Rasul Paulus. Tapi kali ini dia membicarakan nasihat-nasihat yang sangat sederhana, nasihat-nasihat yang sangat praktis. Tapi semua nasihat itu ditujukan kepada jemaat untuk membangun gereja yang sehat, untuk membangun persekutuan jemaat yang sehat. Nah, sekali lagi, nasihat-nasihat ini sebenarnya sangat sederhana, sangat praktis, tetapi tujuannya tentu untuk membangun jemaat yang sehat seperti saya katakan tadi. Mari kita perhatikan bagian ini saudara-saudara. Di ayat 12-13 dikatakan begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Beberapa penafsir yang saya baca mengatakan bahwa ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat untuk menghormati, secara khusus di sini dikatakan menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu dan seterusnya. Itu tentang siapa? Itu tentang pemimpin-pemimpin rohani. Itu tentang penatua-penatua, tentang pemimpin-pemimpin jemaat. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa jemaat yang sehat, jemaat yang baik, persekutuan gereja yang baik, kalau di dalamnya ada rasa hormat yang dibangun kepada pemimpin-pemimpin jemaat, kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang mengerjakan tugas-tugas khusus di gereja pada waktu itu. Nah, dalam zaman sekarang ini bisa ditujukan kepada para penatua, para syamas, guru agama, pendeta, para pengajar Alkitab. Mereka harus mendapatkan penghormatan dari jemaat karena kalau mereka tidak mendapat penghormatan, jemaat menjadi tidak sehat. Tetapi perhatikan di sini yang saya mengajak kita perhatikan di sini dikatakan begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Jadi ada syarat, bukan berarti semua orang yang disebut pemimpin secara khusus, pemimpin jemaat, pemimpin gereja itu otomatis disamaratakan. Saya kira tidak seperti itu. Paulus di sini memberi penekanan, beri penghormatan kepada mereka yang bekerja keras. Artinya pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang menyebut diri pemimpin rohani atau pemimpin jemaat, pemimpin gereja, tapi mereka tidak bekerja keras. Mereka tidak berhak menuntut penghormatan dari jemaat. Sebaliknya, jemaat berkeharusan memberikan penghormatan kepada para pemimpin jemaat, para penatua syamas, guru agama, pendeta yang bekerja keras.
Malah kalau kita bandingkan dengan misalnya di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dikatakan begini saudara. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi mereka yang mati-matian bekerja keras. Jadi ini juga tentu menjadi peringatan bagi orang-orang yang disebut pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin jemaat. Mereka harus bekerja keras, mereka harus banting tulang, mereka harus berkeringat, mereka harus berjerih payah untuk melayani jemaat. Selanjutnya dikatakan, mereka yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini menjadi tugas para pemimpin jemaat. Mereka yang bekerja keras, mereka yang memimpin jemaat di dalam Tuhan. Jadi memimpin di dalam Tuhan, bukan memimpin jemaat berdasarkan kemauan-kemauan mereka sendiri. Bukan berdasarkan ambisi-ambisi pribadi mereka. Bukan berdasarkan pikiran-pikiran mereka. Bukan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Tapi di sini ditekankan yang memimpin jemaat di dalam Tuhan. Artinya pemimpin-pemimpin jemaat itu harus memastikan bahwa mereka memiliki visi dari Tuhan supaya mereka boleh memimpin jemaat di dalam Tuhan. Tapi ada bagian lain di sini juga yang dikatakan bahwa memang sudah menjadi tugas dari pemimpin-pemimpin jemaat untuk menegur jemaat. Di sini dikatakan, dan yang menegur kamu. Ketika pemimpin jemaat memiliki visi Tuhan, memiliki kedewasaan rohani, mengerti bahwa dia sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab khusus dari Tuhan, maka dia juga bertanggung jawab untuk menegur jemaat. Nah, di sini kadang-kadang bisa terjadi persoalan. Ada jemaat yang akhirnya tidak memberi penghormatan lagi kepada pemimpin-pemimpin jemaat yang menegur. Itu suatu kesalahan. Justru memang pemimpin-pemimpin jemaat itu diberi mandat oleh firman Tuhan sebagaimana yang kita baca, termasuk untuk menegur jemaat kalau misalnya jemaat itu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, hidup tidak tertib sebagaimana nanti di ayat-ayat selanjutnya. Tapi ukurannya apa? Ukurannya bukan berdasarkan suka dan tidak sukanya pemimpin jemaat, bukan berdasarkan suka dan tidak sukanya misalnya pelayan khusus di gereja, tapi ukurannya selalu berdasarkan firman Tuhan. Nah, karena itu jemaat harus tetap memberi penghormatan kepada mereka. Saya pernah mendengar pendeta Stephen Tong bilang begini, jemaat harusnya bersyukur kalau di dalam jemaat itu, dalam gereja itu masih ada hamba-hamba Tuhan misalnya yang berani menegur keras dosa-dosa yang terjadi dalam jemaat. Berhati-hatilah justru kalau misalnya para pemimpin demi mendapatkan penghormatan dari jemaat, akhirnya dia melonggarkan prinsip-prinsip kebenaran. Dia tidak berani menegur jemaat karena takut misalnya kehilangan simpati, kehilangan rasa hormat. Jadi kalau itu yang terjadi, maka menurut saya penghormatan dari jemaat itu akan menjadi penghormatan yang palsu, penghormatan yang semu, bukan penghormatan yang sejati. Pemimpin sejati, pemimpin rohani yang baik harus tidak boleh berkompromi dengan dosa, tidak boleh berkompromi dengan kejahatan, tidak boleh melunturkan prinsip-prinsip kekudusan dan akhirnya misalnya tidak menegur jemaat hanya karena takut misalnya kehilangan penghormatan, kehilangan perhatian dari jemaat. Itu akan sangat berbahaya, justru itu akan membuat gereja menjadi sangat tidak sehat. Jadi saya katakan di awal tadi, pemimpin-pemimpin yang bekerja keras, pemimpin-pemimpin gereja yang memimpin umat dalam Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja yang kalau kita bandingkan dengan yang saya baca tadi di 1 Timotius pasal 5 ayat 17, penatua-penatua yang bekerja keras, mereka yang mati-matian mengajar, mereka yang mati-matian berkhotbah, mereka mati-matian melayani jemaat, mereka harus mendapat penghormatan dari jemaat. Mereka harus mendapat penghormatan dari jemaat. Tapi sebaliknya, pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mau bekerja keras, yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab berkhotbah, tidak menjalankan tugas-tugas pengajaran dengan baik, mereka yang tidak mau banting tulang bagi jemaat, mereka tidak berhak menuntut penghormatan dari jemaat. Ada berapa banyak pemimpin gereja yang saya kira mengabaikan prinsip-prinsip ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya kira sekali lagi ditekankan bahwa pemimpin gereja memang harus mati-matian, harus bekerja keras, harus bersungguh-sungguh melayani jemaat. Tetapi tentu tujuannya tidak boleh dibolak-balik juga ayat ini. Tujuannya juga bukan untuk mendapatkan penghormatan jemaat. Itu juga menjadi sangat berbahaya. Motivasi
harus menjadi beres, motivasi harus lurus, motivasi pelayanan harus suci. Nah, yang kemudian dikatakan di sini di ayat terakhir ayat 13, kalimat terakhir ayat 13, hiduplah selalu dalam damai dengan semua orang. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, jadi hal kedua yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah supaya mereka hidup dalam kedamaian. Tentu yang dimaksud dengan hidup damai dengan semua orang ini adalah kedamaian yang sejati. Kedamaian yang sejati itu apa? Kedamaian yang dibangun di atas dasar kebenaran. Semua kedamaian yang dibangun bukan di atas kedamaian. Itu kedamaian semu. Itu kedamaian palsu. Malah saya pernah membaca satu tulisan dari Martin Luther mengatakan bahwa kalau demi memperjuangkan kebenaran, apa boleh buat jika kedamaian harus dikorbankan? Karena kadang-kadang orang, saudara, demi membangun kedamaian, akhirnya melunturkan prinsip-prinsip kebenaran. Misalnya, demi menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, misalnya dengan sesama anggota jemaat, misalnya dengan berusaha untuk memelihara perdamaian di dalam gereja, akhirnya kita kadang-kadang berkompromi dengan dosa. Kita tidak berani menegur orang yang sudah melakukan kesalahan, baik antar sesama jemaat, jemaat dan pelayan Tuhan dan jemaat tidak berani saling menegur meskipun sudah melakukan kesalahan hanya karena atau hanya atas nama perdamaian. Kadang-kadang dalam tradisi kita, dalam bahasa-bahasa yang kita dengar, biar Jo, itu nanti dia urusan dengan Tuhan. Yang penting torang baku-baku baik. Kalau mau tegur pa dia, kurang kage dia marah, kurang kage dia tersinggung, kurang kage dia sonemo batamang dengan kita. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi saya pernah mengatakan begini, saudara. Kita tidak boleh memudarkan kebenaran hanya karena faktor rasa begitu. Jangan karena rasa begitu. Jangan karena takut menyinggung perasaan orang. Tapi akhirnya kita menghancurkan kebenaran. Martin Luther justru mengatakan kedamaian boleh dihancurkan kalau itu demi mempertahankan kebenaran. Sekali lagi, kedamaian boleh dihancurkan kalau itu demi mempertahankan kebenaran. Karena apa? Kedamaian yang sejati harus dibangun di atas kebenaran. Semua kedamaian yang tidak dibangun di atas kebenaran, itu kedamaian yang palsu, itu kedamaian sementara, itu kedamaian semu, itu bukan kedamaian yang diajarkan oleh prinsip-prinsip Alkitab. Jadi kita harus berusaha, kita harus memperjuangkan kehidupan yang damai dengan semua orang. Tapi hati-hati, bukan kedamaian yang palsu. Kedamaian yang kita bangun adalah kedamaian yang dibangun di atas kebenaran sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya di ayat 14 dikatakan, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi mementingkan kedamaian tidak berarti mengabaikan kadang-kadang kekeliruan, kesalahan, dan akhirnya berimbas sampai misalnya kita melihat orang lain sudah melakukan kesalahan, kita tidak berani, malah tidak mau menegur, tapi itu dalam kerangka menjaga kedamaian. Nah, di sini bagus Rasul Paulus tadi di awal bilang, hiduplah dengan damai dengan semua orang, tetapi selanjutnya di sini dia katakan, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Orang-orang yang tidak tertib, orang-orang yang sengaja membelot, orang-orang yang sengaja misalnya melakukan kekacauan-kekacauan atau mengacaukan jemaat, mereka harus ditegur. Mereka harus ditegur. Supaya apa? Supaya jangan mereka binasa dalam kesalahan mereka. Supaya misalnya mereka jangan ditiru oleh orang lain. Supaya misalnya mereka jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya misalnya mereka jangan terus-menerus di dalam keadaan yang demikian. Maka ini prinsip gereja yang sehat. Gereja yang sehat harus berani menegur orang-orang di dalam gereja yang misalnya tidak tertib seperti dikatakan di sini. Harus ditegur, bukan didiamkan. Ketika kita mendiamkan ketidakbenaran, itu sama halnya dengan kita menyetujui apa yang seperti dikatakan tadi di sini. Ini hal-hal yang saya kira harus diperhatikan. Lalu, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ini nasihat-nasihat yang sangat sederhana, sangat praktis. Untuk terus membangun jemaat yang sehat, jemaat yang penuh kasih, jemaat yang bertumbuh secara benar.
Lalu saya kira ini tidak begitu sulit untuk dimengerti. Hiburlah mereka yang tawar hati. Yang tawar hati di sini maksudnya orang-orang yang memiliki semangat yang kecil, orang-orang yang kadang-kadang takut menghadapi kesulitan-kesulitan. Orang-orang yang tawar hati di sini dikatakan orang-orang yang sebenarnya memiliki orang yang kecil semangatnya. Orang-orang yang seperti itu harus terus mendapat perhatian juga dari sesama orang Kristen. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang misalnya tawar hati lalu diabaikan. Ini tidak akan membangun gereja yang sehat. Belalah mereka yang lemah. Orang-orang yang lemah, baik yang lemah secara fisik, lemah secara iman, lemah secara rohani, mereka juga harus mendapat perhatian-perhatian khusus. Mereka harus mendapat perhatian-perhatian serius. Entah antara sesama jemaat maupun antara jemaat dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kadang-kadang yang terjadi di gereja-gereja tertentu, saya pernah melihat kadang-kadang pelayan khusus hanya memberi perhatian kepada orang-orang yang kuat secara fisik, yang kuat secara ekonomi, yang kuat secara finansial. Merekalah yang mendapat perhatian khusus. Tapi orang-orang yang lemah secara ekonomi, saya perlebar tafsirannya, orang-orang yang lemah secara ekonomi kadang-kadang terabaikan dalam kehidupan jemaat. Akhirnya jemaat menjadi jemaat yang tidak sehat, gereja menjadi gereja yang tidak sehat. Sabarlah terhadap semua orang. Sabarlah terhadap semua orang, saya kira ini sangat mudah kita mengerti. Lalu ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Belajarlah untuk memberi tempat pembalasan itu menjadi milik Tuhan. Belajarlah terus untuk memberi pengampunan. Pengampunan itu sulit sekali. Tetapi saya juga pernah berulang-ulang mengatakan begini, saudara, pengampunan itu sulit. Tapi tidak mengampuni jauh lebih sulit. Karena apa? Yesus pernah mengatakan, kalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka belajarlah untuk mengampuni. Belajarlah untuk tidak membalas. Sekalipun hal-hal yang dilakukan oleh sesama itu sangat menyakitkan. Berilah tempat itu pada murka Allah. Berilah tempat itu pada murka Allah. Latihlah terus kerohanian kita. Teruslah minta Tuhan memberi hikmat, memberi pengertian, memimpin hati dan pikiran kita. Ini yang harus dilatih terus-menerus. Latih kehidupan kerohanian kita. Malah ada penafsir yang mengatakan bagaimana melatih supaya kehidupan kita tidak membalas dengan yang jahat. Terus berdoa, tapi juga belajarlah. Bahkan belajarlah untuk terus mengampuni. Malah ada penafsir yang bilang, malah beri bantuan kepada mereka yang berbuat jahat kepadamu. Berikan sesuatu yang berharga. Kalau mereka misalnya berkekurangan, bantu mereka. Kalau mereka misalnya membutuhkan, bantu mereka. Sekalipun mereka pernah berbuat sesuatu yang jahat kepadamu. Tapi ini kadang-kadang memang begitu sulit dilakukan. Karena itu kita harus terus berusaha semaksimal mungkin. Minta Tuhan menolong kita untuk terus melatih kerohanian seperti ini. Lalu ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita ini bukan sekedar bergembira, bersenang-senang. Tidak, ini bersukacita yang kudus. Bersukacita yang benar itu adalah bersukacita yang terbangun bukan karena suasana, bukan terbangun karena keadaan. Tapi Johannes Calvin atau beberapa penafsir yang lain mengatakan sukacita yang kudus itu yang dimaksudkan di sini bersukacita senantiasa. Kita akan selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Kalau kita memiliki iman yang benar dalam Yesus Kristus, kalau kita memiliki hubungan intim yang benar dengan Tuhan, ketika kita tidak memiliki iman yang benar, ketika kita tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, itu sulit membangun kehidupan yang selalu bersukacita. Orang-orang yang akan bersukacita dalam keadaan apapun, itu orang-orang yang memiliki iman yang benar dalam Kristus dan orang-orang yang memiliki hubungan intim yang terpelihara dengan Tuhan. Orang-orang yang senantiasa bersukacita akan membangun hidup yang tetap tenang dalam keadaan apapun. Tidak menjadi orang yang akhirnya memiliki kegembiraan yang menjadi liar dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi orang-orang yang bersukacita ini dimaksudkan sukacita yang kudus. Lalu ayat 17, tetaplah berdoa.
Saudara-saudara, berdoa yang dimaksud di dalam Alkitab tentu tidak hanya hal-hal yang bersifat bersifat liturgis sebagaimana yang sering kita lakukan, tapi dalam pulpit commentary saya membaca, tetaplah berdoa ini juga dimaksudkan pertama-tama dalam hal-hal berdoa sebagaimana yang sudah sering kita lakukan. Tapi diingatkan, orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang di dalam keadaan apapun, di dalam dia beraktivitas, di dalam dia bekerja, dalam pikirannya, dalam hatinya terus menerus menaikkan doa-doa kepada Allah. Jadi doa tidak sekedar tutup mata, kunci tangan, tunduk kepala, lalu mulai menaikkan permohonan-permohonan kepada Allah. Tapi berdoa adalah terus-menerus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga di dalam dunia kerja pun permohonan-permohonan kita akan terus dinaikkan dari pikiran dan dari hati kita. Di dalam keadaan apapun. Doa adalah tentang bagaimana terus memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Doa adalah tentang bagaimana kita terus menyadari bahwa kita tidak akan mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran, tanpa keterlibatan, tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau ini yang terbangun dalam kehidupan kita, saya kira doa tidak menjadi sesuatu yang kita pahami hanya dilakukan di jam-jam tertentu. Tapi seluruh kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak akan lepas dari doa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur yang benar tidak hanya ketika kita menikmati kelimpahan, kesehatan, kekuatan, umur panjang, berhari ulang tahun, menikmati berkat-berkat yang limpah. Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tapi seperti saya katakan tadi, mengutip kata-kata dari John Calvin, orang-orang yang memiliki iman yang benar, orang-orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan secara benar, orang-orang itu akan senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Baik waktu melihat kemajuan-kemajuan dalam kehidupan maupun waktu melihat kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Karena orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang-orang yang memelihara hubungan intim dengan Tuhan akan selalu memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupannya yang luput dari pengamatan Tuhan, yang luput dari pengawasan Tuhan. Itu akan membuat kehidupan kita lebih sehat. Kita tidak akan hanya mengucap syukur waktu mengalami kelimpahan, lalu waktu kita mengalami sakit, kita mengalami pergumulan, kita mengalami penderitaan, akhirnya kita ngomel, kita mengeluh. Itu tidak menjadikan kita pribadi yang sehat. Nah, seperti saya katakan tadi, ini nasihat-nasihat untuk terus membangun kehidupan kekristenan yang sehat. Membangun kehidupan yang senantiasa mengucap syukur itu. Sekali lagi mengutip kata-kata John Calvin mengatakan, itu hanya akan terjadi kepada orang-orang yang beriman sejati kepada Yesus Kristus. Dia tidak hanya melihat kesempatan untuk bersyukur itu waktu mengalami kemajuan, keberhasilan, tapi bahkan kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pun dijadikan sebagai kesempatan dia bersyukur. Karena kadang-kadang memang kesulitan, pergumulan, tantangan-tantangan kehidupan diizinkan Tuhan untuk memurnikan kehidupan beriman kita. Nah, ketika kita tidak menyadari prinsip-prinsip seperti ini, maka kita tidak menjadi beda dengan orang-orang dunia. Nah, percayalah, kadang-kadang memang Tuhan harus menguji kemurnian iman kita. Apakah kita tetap mengucap syukur, tetap beriman, tetap setia memelihara hubungan intim dengan Tuhan. Waktu misalnya kita melihat kemajuan, keuntungan, keberhasilan, lalu sebaliknya akhirnya kita ngomel waktu kita mendapat kesulitan, tantangan, pergumulan. Tapi orang Kristen yang benar, dia akan tetap stabil, dia akan tetap tenang. Meskipun kadang-kadang doa-doa tidak dijawab, doa-doa belum dijawab, tapi itu tidak akan melunturkan semangatnya, niatnya, kerohaniannya untuk tetap bersyukur kepada Allah. Karena di sini dikatakan, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Belajarlah untuk terus mengucap syukur. Hari-hari ini mungkin di antara saudara ada yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Saya tidak tahu pergumulan apa. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang dikarantina, mungkin sedang mengalami pandemi COVID-19, lalu saudara akhirnya diisolasi atau mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami penurunan kesehatan. Belajarlah untuk tetap bersyukur, tetaplah memandang kepada Tuhan. Kadang-kadang kesulitan, saya katakan tadi, kesulitan pergumulan diizinkan Tuhan untuk terus menguji kemurnian iman kita. Seperti emas untuk dimurnikan harus dibakar. Rasul Petrus mengatakan, imanmu lebih berharga dari emas murni. Maka harus dipakai cara-cara yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang mengerikan, kadang-kadang menakutkan untuk membuktikan kemurnian iman kita.
Kadang-kadang Tuhan memakai kesulitan, penderitaan, penyakit, bahkan mungkin saudara-saudara yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini. Tetap bersyukur kepada Allah, tetap berterima kasih kepada Allah. Karena percayalah, kalau itu diizinkan Tuhan, maka Tuhan selalu bisa memberi kekuatan kepada saudara untuk menghadapinya. Dan melatih kita, memberi pembelajaran kepada kita bahwa hidup kita terbatas. Dan karena itu kita terus bergantung kepada Dia yang tidak terbatas. Kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia, pandemi yang makin susah ditebak, gelombang-gelombang, kita tidak tahu akan ada gelombang apa lagi sesudah ini. Akan ada varian-varian apa lagi sesudah ini. Ini tentu sebagai orang beriman tidak boleh menghancurkan iman kita, tidak boleh memudarkan pengharapan kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Tapi sekaligus mengajar kita. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Sekaligus juga mengajar kita. Dunia ini memang sedang menuju kebinasaannya. Dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya sementara di sini. Kita tidak boleh banyak berharap di dunia ini. Memang tempat kita hanya sementara di sini. Tapi kita harus terus menyadari bahwa cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita semua memang akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Dan kita semua sedang menuju ke langit baru, bumi baru. Kapan itu? Kita tidak tahu. Kuncinya adalah tetap beriman, tetap taat, tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Supaya kita juga boleh menjadi contoh, memberi pengharapan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Kalau saya membaca di beberapa tafsiran, misalnya John Calvin mengatakan, salah satu fungsi utama dari roh adalah memimpin kita, menerangi pikiran kita, mengarahkan kita, mengajar kita, menuntun kita. Maka bagaimana kita dikatakan di sini, jangan padamkan roh. Dalam pulpit komentarnya dikatakan, kita memadamkan roh ketika kita secara sadar dan secara sengaja terus-menerus berdosa. Kita terus melakukan dosa-dosa yang memang kita sadari. Kita sengaja melakukan dosa. Itu cara-cara memadamkan roh. Padahal Roh Kudus, kata John Calvin tadi, Roh Kudus itu sebenarnya berfungsi untuk menuntun kita, menerangi pikiran kita, mengarahkan kita. Tapi ketika kita sengaja berbuat dosa, maka kita berusaha secara sadar dan sengaja memadamkan pimpinan roh itu, memadamkan pekerjaan-pekerjaan roh, mematikan pekerjaan-pekerjaan roh, menghina pekerjaan-pekerjaan roh, menghambat pekerjaan-pekerjaan roh dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya, bagaimanakah supaya kita terus membiarkan roh terus menyala dalam kehidupan kita? Dalam pulpit komentar dikatakan, antara lain dengan tetap memiliki keinginan yang kuat, dengan tetap memiliki hasrat yang kuat, dengan tetap memiliki gairah yang kuat untuk terus mengharapkan roh itu mempengaruhi kita, terus meminta roh itu mengarahkan kita, terus meminta roh itu menerangi hati dan pikiran kita, mengharapkan supaya roh itu akan terus mempengaruhi kehidupan kita, membiarkan kita hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nubuat-nubuat di sini menurut John Calvin tidak sekedar berbicara tentang meramalkan masa depan, tapi nubuat-nubuat di sini itu adalah pekerjaan para nabi. Pekerjaan para nabi, kata John Calvin, adalah meramal, maksudnya menafsirkan kehendak Tuhan. Jadi jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat sekali lagi tidak bicara tentang meramalkan masa depan, tapi tugas nubuat-nubuat di sini adalah nubuat-nubuat yang menunjuk pada pekerjaan-pekerjaan para nabi. Tapi John Calvin membahasakan ulang pekerjaan para nabi itu adalah menafsirkan keinginan Tuhan, menafsirkan kehendak Tuhan, menafsirkan firman Tuhan yang dalam zaman sekarang tidak ada lagi nabi, tapi dikerjakan oleh para pengajar Alkitab, para pengkhotbah, para pendeta, kadang-kadang juga para pemimpin-pemimpin jemaat. Maka di sini dikatakan, dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus mengingatkan jemaat, jangan meremehkan, jangan menganggap rendah pengajaran-pengajaran, penafsiran-penafsiran firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan. Tapi pertanyaannya begini, apakah semua penafsiran terhadap firman Tuhan, apakah semua pengajaran dari para pendeta, para pengkhotbah, para penginjil, para pemimpin jemaat secara otomatis harus kita aminkan? Tidak tentu. Hati-hati tentang ini. Ya, ini berkaitan dengan ayat yang berikut. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. John Calvin dan di pulpit commentary juga dikatakan bahwa ini
Ingatkan, Rasul Paulus mengingatkan ketika di sini katakan ujilah segala sesuatu. Ini diingatkan kepada jemaat supaya mereka menggunakan akal mereka. Orang beriman harus menggunakan akal. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang beriman dan berakal. Tidak hanya menekankan iman tapi mengabaikan akal. Orang Kristen adalah orang yang selalu menggunakan akal. Untuk apa? Antara lain untuk menguji apakah pengajaran-pengajaran yang engkau dengar itu dari Tuhan atau tidak. Apa ukurannya pengajaran-pengajaran itu benar? Apakah itu bertentangan dengan Alkitab yang 66 kitab ini, yang 66 buku ini atau tidak? Semua pengajaran-pengajaran yang dari mimbar, semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang yang menyebut diri pendeta, pengkhotbah belum tentu benar. Kita harus menjadi jemaat yang berhati-hati. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang tidak mengaminkan semua pengajaran yang dia dengar. Tapi jemaat yang sehat, gereja yang sehat adalah gereja yang harus menguji segala sesuatu termasuk pengajaran-pengajaran yang didengar. Saya pernah mengatakan begini saudara-saudara, maju mundurnya iman jemaat sangat tergantung apa yang mereka dengar dari mimbar. Sangat tergantung pada apa yang disampaikan dari mimbar. Pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah sejati akan menyampaikan kebenaran-kebenaran melalui firman Tuhan. Tapi saudara tahu, sekali lagi, pengkhotbah-pengkhotbah yang benar akan membangun iman jemaat. Tuhan bisa memakai pengkhotbah-pengkhotbah benar untuk membangun iman jemaat dari atas mimbar. Tapi juga iblis memakai pengkhotbah-pengkhotbah yang menyesatkan juga menggunakan mimbar. Jadi dua-dua bisa menggunakan mimbar. David Powson, seorang pengajar Alkitab, mengatakan, iblis tidak pernah menghancurkan gereja dari luar gereja. Iblis justru menghancurkan gereja dari dalam gereja. Ketika iblis melakukan serangan terhadap gereja dari luar gereja, justru gereja menjadi kuat. Yang dilakukan oleh iblis adalah menyerang gereja dari dalam gereja. Dan kadang-kadang malah yang paling menakutkan adalah iblis juga menggunakan mimbar-mimbar gereja. Iblis menggunakan pengkhotbah-pengkhotbah untuk menyesatkan jemaat, untuk menghancurkan iman jemaat, untuk menghancurkan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi mari kita menjadi jemaat yang berhati-hati. Menjadi jemaat yang saya katakan tadi, jemaat yang sehat, gereja yang baik tidak akan mengaminkan semua khotbah yang mereka dengar. Tapi sebaliknya, mereka harus menguji apakah pengajaran-pengajaran itu benar. Apa ukurannya benar? Pertama, apakah pengajaran-pengajaran itu berdasar secara alkitabiah? Ataukah berdasarkan pikiran-pikiran manusia saja? Berdasarkan pikiran-pikiran pengkhotbah saja? Berdasarkan selera zaman? Akhirnya melonggarkan prinsip-prinsip Alkitab. Apakah khotbah-khotbah itu, pengajaran-pengajaran itu masih meninggikan Kristus? Berpusat pada Kristus? Pengajaran-pengajaran yang kristosentris. Apakah pengajaran-pengajaran itu menentang keberdosaan, mengecam dosa, menuntut pertobatan? Tapi kadang-kadang kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tidak lagi membicarakan dosa, tidak lagi menegur dosa, yang dibicarakan adalah motivasi, nasihat-nasihat moral, kiat-kiat hidup sukses, tidak lagi menuntut pertobatan, tidak lagi menuntut orang supaya beriman kepada Yesus Kristus, tidak lagi membicarakan tuntutan firman Tuhan supaya jemaat bersungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib, mentaati Tuhan, mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Apakah khotbah-khotbah itu mementingkan kekudusan? Apakah khotbah-khotbah itu, jangan-jangan yang kita dengar, sibuk membicarakan tentang uang, sibuk membicarakan tentang persembahan, sibuk membicarakan tentang persepuluhan sebagai ukuran-ukuran keberhasilan iman. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh jemaat. Maka ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Pengajaran-pengajaran yang baik harus kita pegang. Pengajaran-pengajaran yang salah harus berani ditolak, harus dibuang. Nah, ini menjadi penting. Ayat yang terakhir. 22. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jemaat yang sehat, jemaat yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Kita masih terus berjuang. Akan selalu ada jebakan-jebakan yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kita masih di dunia. Kita masih tinggal di dunia. Tapi dunia tidak boleh tinggal dalam kehidupan kita. Tetaplah hidup dalam kekudusan, dalam keadaan apapun. Sekalipun kita tahu, untuk membangun hidup yang kudus, untuk membangun hidup yang lurus, untuk membangun hidup yang benar, ada risiko-risiko yang harus kita tanggung. Tapi Alkitab berkata, tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena itu, buanglah segala yang jahat, hiduplah dalam kesucian, hiduplah dalam kekudusan,
Makanlah dari hasil kerja keras. Jangan merampok, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan bersinah, jangan lagi berkompromi dengan dosa. Tetaplah hidup suci, karena sekali lagi saya katakan tadi, dalam surat Ibrani dikatakan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian hal-hal yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Semoga saudara-saudara mendapat pengertian, semoga ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.